Shalom sahabat mitra Rema. Hari ini tanggal 28 September 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian 16 ayat yang ke-13 yang berkata demikian. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Kunjungan Ilahi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang saya baca tadi merupakan bagian di mana Hagar mengalami pertemuan atau perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan kita mau lihat ada 3 poin yang mau saya share pagi ini buat saudara dan saya yang berhubungan dengan kunjungan ilahi yang terjadi bagi Hagar. Poin pertama, Hagar berada dalam zona yang tidak nyaman, zona yang sedang tidak baik, di mana Hagar mendapat kunjungan ilahi. Hagar mengalami apa? Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, Hagar diusir oleh nyonyanya Sarah untuk keluar dari rumah nyonyanya. Lalu Hagar pergi. Hagar tidak tahu ke arah mana dia akan melangkah, ke tempat mana dia akan berdiam. Di titik itu Hagar sedang mengalami masalah. Hagar sedang ada di zona yang tidak nyaman. Tapi justru di titik itulah Hagar mendapat kunjungan ilahi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau Tuhan sampaikan di balik peristiwa kunjungan ilahi yang terjadi bagi Hagar? Untuk saudara dan saya, Allah sedang mau menjelaskan bahwa ketika Allah dalam kondisi tertentu mengizinkan saudara dan saya ada di zona yang tidak nyaman, ada dalam keadaan yang sedang tidak baik, di situ Allah hendak melakukan kunjungan ilahi bagi kita. Karena itu kita nggak perlu negative thinking ketika kita sedang ada di zona yang tidak nyaman. Kita nggak perlu komplain kepada Allah ketika Allah sedang mengizinkan kita ada di zona yang tidak nyaman. Karena di zona yang tidak nyaman itu Hagar mengalami perjumpaan ilahi dengan Allah. Hagar mendapat kunjungan ilahi dari Allah. Poin yang kedua, yang berhubungan dengan kunjungan ilahi yang Allah kerjakan bagi Hagar. Yang kedua, dalam zona yang tidak nyaman di poin 1, tapi yang kedua, Allah berfirman bagi Hagar tentang apa yang akan Allah lakukan bagi dia di masa yang akan datang. Dapat bocoran ilahi. Saya ulangi, Hagar menerima bocoran ilahi, berita rahasia, pesan rahasia yang orang lain belum tahu. Tapi Allah mengatakan itu kepada Hagar ketika terjadi kunjungan ilahi. Ketika terjadi pertemuan pribadi antara Allah dengan Hagar sendiri di dekat sumur Laharoi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di balik zona yang tidak nyaman, di balik masalah yang Hagar alami, Hagar bukan saja dikunjungi oleh Allah, tapi yang kedua, Hagar mendapat pesan rahasia. Hagar mendapat pesan rahasia dari Allah itu sendiri lewat firman yang Allah sampaikan bagi Hagar. Apa sih pesan itu? Apa sih pesan rahasia Allah? Apa sih firman yang Allah sampaikan bagi Hagar? Di ayat di atasnya kalau saudara nanti baca ya, Allah berfirman kepada Hagar bahwa Hagar akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamakan Ismail. Saya mau beritahu saudara di poin yang kedua ini, Allah mengatakan kepada Hagar bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Hagar nanti tidak perlu pergi ke dokter ahli untuk membayar kalau USG anaknya laki apa perempuan. Tapi pesan rahasia ini sangat jelas. Dia akan mengandung anak laki-laki, dan anak itu akan dinamai Ismail. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini benar-benar pesan rahasia yang sangat kaya. Hagar tidak perlu mengeluarkan energi untuk berpikir kapan dia mengandung.
Hagar tidak perlu nanti ketika dia mengandung harus mencek apa sih bayi yang dia kandung, jenis kelaminnya. Dan Hagar tidak perlu sulit mencari nama, karena semuanya Allah sampaikan melalui pesan rahasianya ketika Allah melakukan kunjungan ilahi bagi Hagar. Tuhan juga mau katakan hal yang sama buat saudara dan saya. Waktu Allah melakukan kunjungan ilahi bagi kita ketika kita ada dalam zona yang tidak nyaman, percayalah di sana Allah juga akan menyampaikan pesan rahasianya, pesan firman-Nya yang dahsyat yang akan Dia lakukan bagi saudara dan saya di masa yang akan datang. Apakah pesan itu membuat Hagar menjadi lesu? Tetap lesu? Tetap ada di zona yang tidak nyaman? Saya katakan tidak. Hagar pasti memiliki semangat baru. Hagar pasti memiliki kekuatan yang baru. Ada sesuatu yang baru yang Allah berikan bagi Hagar dalam pertemuan ilahi itu, dalam kunjungan ilahi itu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, buktinya apa? Kita lihat di poin yang ketiga. Hagar kemudian meresponi kunjungan ilahi itu dengan berkata, di dalam Kejadian 16 ayat 13, demikian firman Tuhan. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang melihat aku. Hagar menyebut Allah dengan sebutan El Roi. El Roi itu artinya Tuhan penilik, Tuhan yang mengunjungi. Hagar menyebut dan menamakan tempat pertemuan dia dengan Allah itu El Roi. Dan saudara tahu sampai hari itu ada sumur di tempat itu di dekat pertemuan Allah dengan Hagar. Dan sumur itu dinamakan Laharoi. Banyak orang mengunjungi sumur itu sampai hari ini. Dan mereka mengambil air di situ dan membawa pulang ke negara-negara mereka masing-masing. Saudara pasti paham apa yang saya katakan ini. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau berkata di poin yang ketiga ini buat saudara dan saya, bahwa Hagar mengalami suatu perubahan di poin 3. Dia bangga mendapat kunjungan dari Allah, sehingga dia menamakan tempat di mana dia dan Allah mengalami pertemuan itu, perjumpaan itu, El Roi, Allah atau Tuhan penilik. Tuhan mau bilang di poin 3 ini juga buat saudara. Kita nggak perlu pergi ke tempat di mana Allah dan Hagar mengalami perjumpaan. Kita nggak perlu pergi ke sana dan kemudian baru Allah melakukan kunjungan ilahi bagi kita. Tapi di mana saudara dan saya berada, ketika ada waktu tertentu di mana Tuhan melihat saudara dan saya ada dalam zona yang tidak nyaman, Dia pasti bisa melakukan kunjungan ilahinya bagi kita. Itu tergantung Allah sendiri. Tapi Tuhan mau memberikan saudara dan saya semangat hari ini, bahwa dalam zona yang tidak nyaman akan terjadi kunjungan ilahi. Dalam zona yang tidak nyaman, Allah sanggup menyampaikan pesan rahasianya bagi kita tentang apa yang akan Dia lakukan di masa yang akan datang. Dan itu hal-hal yang dahsyat yang akan Dia kerjakan atas hidup kita, seperti yang Dia kerjakan bagi Hagar. Karena itu, mari saudara berdamai dengan masalah. Mari bersahabat dengan zona yang tidak nyaman ketika Allah membawa saudara dan mengizinkan saudara dan saya ada di zona itu. Karena akan dan pasti terjadi kunjungan ilahi. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami kunjungan ilahi. Amin.